Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya Allah ta'ala kita akan bahas materi terkait dengan peubah acak kontinu. Ini merupakan lanjutan pembahasan pada pertemuan yang lalu terkait dengan peubah acak diskrit. Di sini telah diberikan definisi terkait dengan peubah acak kontinu, yaitu jika ruang peubah acak X, kita simbolkan kemarin adalah R kapital X, tidak dapat dicacah, maka X adalah peubah acak kontinu. Maksud daripada kalimat tidak dapat dicacah bahwa ruang daripada peubah acak X ini itu merupakan selang daripada bilangan real. Maka dia adalah peubah acak kontinu. Kemudian dilanjutkan ke definisi berikutnya, yaitu diberikan X adalah peubah acak kontinu dengan ruang daripada peubah acak X tersebut adalah himpunan bilangan real. Perhatikan, himpunan bilangan real, di mana nilai bilangan real ini adalah tidak negatif, yang memetakan atau fungsinya yaitu R ke R. Dikatakan fungsi kepekatan peluang untuk peubah acak kontinu jika memenuhi, untuk menyatakan bahwa dia adalah fungsi kepekatan peluang daripada peubah acak kontinu haruslah memenuhi dua hal. Yang pertama, bahwa integral daripada fx dx dengan batas negatif tak terhingga sampai tak terhingga itu sama dengan 1. Dan yang kedua, bahwa jika A adalah ruang kejadian atau event atau kejadian, maka peluang daripada A itu adalah integral fx dx dengan batas A. Dan perlu juga dipahami bahwa fx itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk lebih memahami daripada definisi pertama dan definisi 337 ini, kita berikan teladan. Teladan pertama, perhatikan. Selidiki apakah fungsi berikut adalah fungsi kepekatan peluang peubah acak X atau bukan. Kita mau selidiki apakah dia fungsi kepekatan peluang atau bukan. Yang pertama, yang bagian A, ya, kita jadikan saja satu contoh. Bagian A-nya yaitu fx sama dengan 2x pangkat negatif 2, 0. Ini untuk batasnya 1, x2 ini lainnya. Dan soal yang ke B, itu kita punya fx itu 1 ditambah mutlak x 0, ini antara negatif 1 x1 ini lainnya. Kita ingin menyelidiki apakah fungsi fx untuk soal A dan B ini itu merupakan fungsi kepekatan peluang jika diketahui x-nya adalah peubah acak kontinu. Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk soal bagian A, perhatikan bahwa fx-nya itu 2x pangkat negatif 2 dengan batas 1 sampai 2. Kalau kita gambarkan fungsinya, fungsi daripada fx ini, kalau kita gambarkan 0, batasnya 1, 2, 3, di sini x, di sini fx. Kalau kita masukkan 1, maka dia 2. 1, 2, berarti dapat 2. Kalau kita ambil 2, maka jawabannya adalah 1/2, berarti di sini. Misalnya di sini. Berarti fungsinya itu seperti ini. Ini adalah fungsi daripada fx. Dan perhatikan, untuk menyatakan bahwa dia adalah fungsi kepekatan peluang atau bukan, kita gunakan poin A. Poin A tadi daripada syaratnya disebutkan bahwa jika integral minus tak terhingga sampai tak terhingga fx
dx itu nilainya haruslah 1. Maka perhatikan ini, fungsi ini itu 2x pangkat negatif 2, dia terdefinisi pada 1 sampai 2. Sehingga kita bisa integralkan bahwa 1 sampai 2, 2x pangkat negatif 2, apakah nilainya sama dengan 1 atau bukan? Ini yang kita uraikan. Kalau menghasilkan nilainya sama dengan 1, maka dia fungsi kepekatan puluhan. Jika bukan, maka dia bukan fungsi kepekatan puluhan. Kita selesaikan. Kita bisa bentuk menjadi 12 dx sama dengan 2. Ini negatif 2 negatif 2 ditambah 1 x pangkat negatif 2 ditambah 1 dengan batasnya 1 sampai 2. Hasilnya negatif 2 per x dengan batas 1 sampai 2. Nah, perhatikan kita masukkan 2, itu negatif 2 per 2 dikurang menjadi tambah 2 per 1. Hasilnya negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Karena integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 1, maka ini ya, maka fx di atas, yaitu fx sama dengan 2x pangkat negatif 2 adalah fungsi kepekatan peluang. Ya, perhatikan, karena sama dengan 1 hasil integralnya untuk daerah definisinya. Perhatikan untuk contoh yang kedua. Kita selesaikan untuk contoh yang kedua. Apakah dia memiliki nilai integral yang sama atau tidak? Perhatikan, diketahui tadi bagian B, fx-nya itu sama dengan 1 ditambah mutlak x, 0, derivatifnya min 1 x 1, ini lainnya. Kalau kita gambarkan fungsinya 0, negatif 1, 1. Perhatikan, kalau dia negatif 1, maka jawabannya sini fx 1, 2. 1, 2. Kalau dia negatif 1, jawabannya 2. Kalau dia 0, jawabannya 1. Kalau dia 1, jawabannya 2. Berarti fungsinya seperti ini. Ini adalah fx. Nah, sehingga kalau kita integralkan, integral daripada minus tetar hingga sampai tetar hingga fx dx itu sama dengan integral, batasnya perhatikan, negatif 1 sampai 1, fx-nya kita ganti 1 ditambah mutlak x dx. Kemudian perhatikan untuk batas-batasnya. Kita ubah batas-batasnya negatif 1 sampai 0 itu untuk daerah ini, negatif 1 sampai 0 untuk daerah ini. Perhatikan, negatif 1 sampai 0, maka perubahan fungsinya itu adalah 1 dikurangi x dx. Perhatikan, untuk negatif 1 sampai 0 fungsinya berubah menjadi 1 dikurangi x dx. Ditambah integral 0 sampai 1 fungsinya berubah menjadi 1 tambah x dx. Selanjutnya kita integralkan. Ini integralnya adalah x dikurangi 1/2 x pangkat 2, batasnya negatif 1 sampai 0. Kemudian ditambah x ditambah 1/2 x pangkat 2 dengan batasnya 0 sampai 1. Setelah itu kita substitusi masuk. Kita masukkan 0, yaitu jawabannya 0 dikurang dalam kurun negatif 1 dikurangi 1/2. Perhatikan, dikurangi 1/2. Ditambah selanjutnya
kita substitusi 1 ditambah 1/2 dikurangi 0. Hasilnya ini adalah 3/2, negatif 3/2 menjadi 3/2 ditambah 3/2. Hasilnya 6/2 sama dengan 3. Perhatikan, karena integral negatif terhingga sampai terhingga fx dx, dalam hal ini integral negatif 1 sampai 1 fx dx sama dengan 3, tidak sama dengan 1 ya. Kita ubah menjadi tidak sama dengan 1, sama dengan 3, tidak sama dengan 1, maka fx bukan fungsi kepekatan peluang. Bukan fungsi kepekatan peluang. Itu diperhatikan. Jika integralnya tidak sama dengan 1, maka dia adalah bukan fungsi kepekatan peluang. Itu diperhatikan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya, itu terkait dengan teorema pertama yang menyebutkan bahwa jika X adalah peubah acak kontinu dan A, B adalah konstanta dengan A lebih kecil sama dengan B. Perhatikan, maka peluang A lebih kecil sama dengan X kecil sama dengan B, ya, sama dengan peluang X kapital lebih kecil sama dengan A kecil sama dengan B. Itu bentuknya seperti ini. Dia dipandang sama. Mau menggunakan tanda sama dengan ataupun lebih kecil tanpa menggunakan sama dengan, itu terhitung sama karena dia adalah interval. Dia adalah selang. Itu dalam peubah acak kontinu. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut sambil menggunakan definisi sebelumnya. Misalnya, kita punya fungsi kepekatan. Perhatikan, kita punya fungsi kepekatan. Diketahui fungsi kepekatan peluang yaitu fx sama dengan C dalam kurung 4x dikurangi 2x pangkat 2. Untuk daerah definisinya itu 0, x2, 0 lainnya. Perhatikan, yang ditanyakan A kita tambah dulu. Oke. Perhatikan, ditanyakan A-nya yaitu nilai C. Yang kedua, bagian B-nya peluang X kapital lebih ke besar 1. Kemudian bagian C-nya peluang C-nya itu negatif 2 kecil X kecil sama dengan 1. Perhatikan, ada 3 pertanyaan.
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita jawab dulu untuk soal bagian A, yaitu menentukan nilai C. Nilai C-nya berapa? Perhatikan kalimat di atas bahwa ini adalah fungsi kepekatan peluang. Dia sudah divonis bahwa dia adalah fungsi kepekatan peluang. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu fungsi kepekatan peluang itu memenuhi dua sifat. Yang pertama, integralnya dari batas tak terhingga sampai negatif tak terhingga sampai tak terhingga adalah 1. Dan untuk kejadian A, maka peluangnya adalah integral dengan batas A selang daripada kejadian A. Perhatikan, jadi kita bisa gunakan teorema tersebut atau definisi yang sebelumnya dengan menggunakan batas, berarti mulai daripada 0 sampai 2 C 4x dikurangi 2x pangkat 2 dx itu haruslah sama dengan 1. Kenapa? Karena dia adalah fungsi kepekatan peluang. Selanjutnya kita integralkan. Kalau ini diintegralkan menjadi C, integral ini di dalam menjadi 2x pangkat 2, kemudian 2/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 1. Maka kita dapatkan C dalam kurung, kita masukkan nilainya untuk 2 4 itu 8 dikurangi 8 16/3 sama dengan 1. Perhatikan, C nya sama dengan 24 dikurang 16 itu adalah 8/3 sama dengan 1. Perhatikan, maka kita dapatkan C itu sama dengan 3/8. Maka kita dapatkan nilai C nya itu adalah 3/8 supaya dia merupakan fungsi kepekatan peluang. Selanjutnya untuk bahagian B. Untuk bahagian B bisa diperhatikan, yang ditanyakan itu peluang X besar 1. Maka kita bisa cari itu sama dengan integral 1 sampai tak terhingga daripada fx dx. Berhubung daerah definisi daripada fx itu cuma dari 0x sampai 2, perhatikan daerah definisinya tadi itu cuma dari 0 sampai 2, maka fungsi ini berubah batasnya. Perhatikan, batasnya berubah menjadi mana? Dari 1 sampai 2. Itu ya, dari 1 sampai 2. Dengan fx-nya, perhatikan, kita tadi peroleh C-nya ada 3/8. 4x dikurangi 2x pangkat 2 dx sama dengan 3/8. Kita integralkan menjadi 2x pangkat 2 dikurangi 2/3 x pangkat 3 dengan batasnya itu 1 sampai 2. Kita masukkan batasnya untuk 2, berarti 3/8. Batasnya untuk 2 yaitu 2 kali ini dapat 8 dikurangi 16/3 dikurangi 2 dikurangi 2/3 dapat 3/8. Ini tidak lain adalah 8/3 dikurangi 4/3 didapatkan 3/8 dikali 4/3 didapat 1/2.
Jadi peluang X kapital lebih besar 1 itu adalah 1/2. Selanjutnya untuk poin C, yang ditanyakan tadi, untuk poin C itu adalah peluang daripada negatif 2 sampai 1. Perhatikan bahagian C tadi itu peluang negatif 2 X sampai 1. Itu sama dengan integral negatif 2 sampai 1 fx dx. Lagi-lagi perhatikan batasnya. Daerah definisinya tadi sudah kita sebutkan bahwa daerah definisinya itu mulai 0 sampai 2. Sehingga batas-batas integralnya kita bisa ubah menjadi 0 sampai 1. Fx-nya kita ganti 3/8 4x dikurangi 2x pangkat 2 dx. Sehingga kita bisa selesaikan menjadi 3/8 2x pangkat 2 dikurangi 2/3 x pangkat 3 dengan batasnya 0 sampai 1. Kalau kita substitusi masuk 3/8 jadi 2 dikurangi 2/3, hasilnya 3/8 dikali 4/3. Perhatikan 3/8 dikurangi 4/3 dan diperoleh nilai adalah 1/2. Itu ya, diperhatikan itu nilainya juga 1/2. Yang perlu dipahami di dalam fungsi kepekatan itu adalah syaratnya. Ada 2 syaratnya tadi. Syarat pertama terkait dengan integralnya minus tak terhingga sampai tak terhingga daripada fx itu adalah 1, dan untuk peluang suatu kejadian itu adalah integral dengan batas-batas daripada interval daripada kejadian tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terkait dengan fungsi sebaran kumulatif. Ini terkait dengan fungsi sebaran kumulatif dari peubah acak kontinu. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan fungsi sebaran kumulatif daripada peubah acak diskrit. Sekarang kita masuk kepada kontinu. Diperhatikan di sini diberikan definisi bahwa diberikan fx. Perhatikan fx adalah fungsi kepekatan peluang dari peubah acak kontinu x. Fungsi sebaran kumulatif yang disimbolkan dengan f kapital X dari x, itu ya, fungsi sebaran kumulatif dalam hal ini fx dari x didefinisikan sebagai fx sama dengan peluang x kapital lebih kecil daripada suatu nilai, yaitu nilainya x, sama dengan integral. Perhatikan integralnya adalah mulai daripada negatif tak terhingga sampai x ft dt. Perhatikan. Kemudian dilanjutkan bahwa fungsi sebaran kumulatif fx jika digambarkan dalam area itu ya, di bawah fungsi sebaran kumulatif pada interval negatif tak terhingga sampai suatu nilai x itu disajikan pada gambar berikut. Perhatikan di sini itulah titik x-nya ya. Ini titik x suatu nilai, maka di sini pada kufra itu nilainya adalah fx. Sedangkan luasan ini, luasan seluruhnya ini, inilah yang disebut dengan fx. Itu ya. Luasan ini semua ya, luasannya ini semua itulah yang disebut dengan fx. Nilai-nilai ini, luasan semua ini itu adalah fx. Nah, untuk lebih memahami definisi,
kita akan terapkan bagaimana kalau diketahui fx-nya atau fungsi sebaran kumulatifnya, yang ditanyakan adalah fungsi sebaran kumulatifnya. Perhatikan, sebagai contoh, yang pertama, diketahui fungsi kepekatan peluang. Diketahui fungsi kepekatan peluang, yaitu fx sama dengan B dikurangi A. Untuk batas-batasnya itu dari A sampai B, dan nilainya 0 lainnya untuk nilai X lainnya. Ditanyakan fungsi sebaran kumulatif daripada fungsi kepekatan peluang tersebut. Prosesnya hampir sama dengan fungsi sebaran kumulatif pada peubah acak diskrit. Nah, jadi perhatikan cara menjawabnya. Yang pertama yang kita cari, perhatikan daerah definisinya. Daerah definisinya di sini yaitu mulai A sampai B. Maka yang pertama kita cari adalah bagaimana daerah definisi untuk X, untuk daerah definisi ya. Bagaimana daerah fungsi sebaran kumulatifnya untuk daerah definisi X-nya lebih kecil daripada A. Perhatikan, fx-nya lebih kecil daripada A. Maka kita bisa cari fx kapital X-nya. Fx-nya untuk daerah definisi X-nya lebih kecil daripada A, itu tidak lain adalah negatif tak terhingga sampai suatu nilai, yaitu A. Negatif tak terhingga sampai ini fx dx. Perhatikan, daerah definisinya itu cuma dari A sampai B. Sedangkan yang ditanyakan yaitu dari negatif tak terhingga sampai A, sehingga dia masuk kepada yang lainnya, sehingga nilainya adalah 0. Selanjutnya, untuk daerah definisinya yaitu untuk X-nya antara A sampai B. Dari A sampai B. Perhatikan ya. Dan perhatikan tadi bahwa untuk tanda sama dengan ataupun bukan sama dengan itu sama saja. Itu ya. Itu sama saja. Kalau kita mau percantik batas-batasnya, kita gunakan saja lebih kecil daripada B. Maka fx-nya kita perhatikan ya. Berarti fx-nya itu mulai daripada negatif tak terhingga sampai A. Perhatikan, fx, sorry ya, bukan fx dx ya, tapi ft dt. Nah, saya lupa. Tadi kita sudah definisikan bahwa dia ft dt. Kita gunakan di sini ft dt. Berarti di sini ft dt ditambah, perhatikan ini, dan batasnya. Kemudian kita gunakan dari A sampai suatu nilai, yaitu adalah X. Perhatikan, A sampai X. Kenapa bukan A sampai B? Perhatikan definisi. Perhatikan definisi. Sehingga ini berubah menjadi FT DT. Selanjutnya, setelah kita dapatkan itu sama dengan fx sama dengan, untuk yang pertama nilainya adalah 0 ditambah integral A sampai X
fungsinya kita ganti menjadi 1B dikurangi A dt. Sama dengan, ini kita ganti menjadi T per B dikurangi A dengan batas X A. Kita substitusi masuk menjadi X B dikurangi A dikurang. Kita masukkan A per B dikurangi A. Atau kita sederhanakan menjadi X kurang A per B dikurangi A. Berikutnya, untuk daerah definisi untuk X-nya itu lebih besar sama dengan B. Perhatikan, lebih besar sama dengan B. Maka ini bisa kita buat fx-nya. Fx sama dengan integral minus datar hingga sampai A ft dt ditambah A sampai B ft dt ditambah integral B sampai kapan? Sampai X ft dt. Sehingga ini menjadi, ini daerah definisinya termasuk jadi 0. Selanjutnya AB seper B dikurangi A T dt. Nah, sedangkan B sampai X dia juga tidak masuk dalam daerah definisi sehingga menjadi 0. Selanjutnya ini menjadi T per B dikurangi A, batasnya A sampai B. Kita masukkan itu B, jadi B kurang A dikurangi A per B dikurangi A sama dengan B dikurangi A per B dikurangi A sama dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan fungsi sebarang kumulatifnya, yaitu fx sama dengan 0 X dikurangi A per B dikurangi A dan 1. Kapan dia 0? Ketika X-nya kecil daripada A. Kapan dia nilainya X kurang A per B kurang A? Yaitu ketika X-nya terletak antara A sampai B. Dan kapan dia 1? Ketika X-nya lebih besar sama dengan 1. Diperhatikan. Itu adalah proses untuk mencari fungsi sebaran kumulatifnya. Untuk lebih memahami, kita berikan contoh berikutnya. Gitu ya. Kita berikan contoh berikutnya. Contoh kedua. Contoh kedua, itu misalnya kita punya fx, dia fungsi sebaran kumulatif. Ingat ya, dia adalah fungsi sebaran kumulatif. Dia adalah fungsi sebaran kumulatif. Itu fx-nya sama dengan contoh yang tadi ya, yaitu 3/8 4x 2 dikurang x pangkat 2 0 untuk batasnya 0 x2 lainnya. Kita gunakan ini. Untuk mencari f kapital X nya, perhatikan, yang pertama kita cari untuk daerah definisi X nya lebih besar, lebih kecil sama dengan 0. Maka kita cari fx itu sama dengan integral negatif datar hingga sampai 0 ft dt. Karena dia tidak termasuk dalam daerah definisi, maka nilai integralnya adalah 0. Pahami prinsip integral kalkulus. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu bagaimana kalau daerah definisinya itu adalah 0 x kecil 2. Maka sama prosesnya, yaitu fx sama dengan
ini starter hingga sampai 0 ft dt ditambah 0 sampai x ft dt. Hasilnya adalah 0 ditambah hasil integral ini kita selesaikan 0 sampai x, ft nya kita ganti 3/8 4t dikurangi 2t pangkat 2 dt. Hasilnya 3/8 itu 2t pangkat 2 dikurangi 2/3 t pangkat 3 dengan batas 0 sampai x. Kita substitusi masuk menjadi 3/8 2x pangkat 2 dikurangi 2/3 x pangkat 3. Dan yang terakhir, untuk x nya lebih besar sama dengan 2. Prosesnya sama, kita dapatkan fx sama dengan negatif terhingga sampai 0 ft dt ditambah integral 0 sampai 2 ft dt ditambah 2 sampai x ft dt. Ini 0, ini menjadi, kita langsung integralkan ya. Langsung di sini menjadi 3/8 2t pangkat 2 dikurangi 2/3 t pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2. Sedangkan ini itu juga 0. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dalam daerah definisi. Sehingga tinggal ini kita substitusi masuk angka 2 menjadi 3/8 dalam kurung 8 dikurangi ini 16/3 sama dengan 3/8 dikali 8/3 sama dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan fx kapital X nya atau fungsi sebarang kumulatifnya itu adalah 0 kemudian 3/8 x pangkat 2x ya, yaitu 2x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 3/3 dan nilainya 1. Ini untuk x nya kecil sama dengan 0. Ini untuk x nya antara 0 sampai 2 dan ini untuk x nya lebih besar sama dengan 2. Perhatikan, demikian proses penentuan daripada fungsi sebaran kumulatif. Contoh terakhir, contoh yang ketiga, diketahui fungsi kepekatan peluang yaitu fx nya. Perhatikan, fx nya diketahui yaitu adalah kita tulis E berpangkat negatif X 0 untuk X nya besar sama dengan 0, X nya lebih kecil daripada 0. Perhatikan, yang ditanyakan yaitu adalah F kapital X, fungsi sebaran kumulatifnya. Perhatikan prosesnya. Langkah-langkahnya sama dengan yang tadi. Yang pertama yang kita cari itu adalah X kecil daripada 0. Berarti kita dapatkan fx nya itu sama dengan integral y dari ini negatif hingga sampai 0 ft dt. Maka kita akan dapatkan apa? Karena ini daerah definisinya itu tidak daerah asalnya tidak terdefinisi berdasarkan fungsi tadi, maka nilainya 0. Langkah selanjutnya, bagaimana kalau untuk x nya lebih besar sama dengan 0? Perhatikan, maka kita dapatkan fx nya
yaitu integral 0 sampai negatif tak terhingga sampai 0 ft dt ditambah integral 0 sampai suatu nilai yaitu x ft dt. Dengan demikian kita dapatkan 0, kemudian integralnya ditambah integral 0 sampai x, fungsinya tadi e berpangkat negatif t dt. Kita selesaikan, kita akan dapatkan negatif ini integralnya, perhatikan ya, itu adalah negatif ya, negatif e berpangkat negatif t dengan batas 0 sampai x. Perhatikan 0 sampai x. Kita substitusi masuk, kita masukkan x dulu, berarti e berpangkat negatif x dikurang dalam kurung negatif e berpangkat 0. Hasilnya 1, ini ya, kita putar ya, kita pergantian tempat, berarti 1 dikurangi e berpangkat negatif x. Perhatikan, 1 dikurangi e berpangkat negatif x. Dengan demikian, maka kita akan dapatkan fungsi sebarang kumulatifnya, yaitu fx-nya itu sama dengan integral 0 1 dikurangi e berpangkat negatif x. 0 kapan? Ketika x-nya kecil daripada 0. Kapan dia 1 dikurangi? Itu ketika x-nya lebih besar sama dengan 0. Perhatikan bentuknya. Perhatikan proses untuk mendapatkan fungsi sebaran kumulatif. Oke, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan hubungan antara fungsi sebaran kumulatif dengan fungsi kepekatan peluang. Perhatikan di sini bahwa kita berikan teorema kelima bahwa jika fx adalah fungsi sebaran kumulatif dari peubah acak kontinu. Ini ya, dia adalah fungsi sebaran kumulatif dari peubah acak kontinu. Kemudian fungsi kepekatan peluang adalah hal ini fx dari peubah acak x adalah turunan dari fungsi sebaran kumulatif. Nah, atau ditunjukkan seperti ini, bahwa diferensial daripada fungsi sebaran kumulatif, maka kita akan mendapatkan fungsi kepekatan peluang. Ini ya, ini adalah hubungan daripada fungsi sebaran kumulatif dengan fungsi kepekatan peluang. Tadi kalau kita mau mencari fx, itu kita integralkan ft dt. Sekarang kalau kita mau cari fx, maka kita cukup melakukan diferensial pada fungsi sebaran kumulatif terhadap peubah acaknya. Kalau peubah acak x, berarti kita turunkan terhadap x. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, diketahui misalnya f kapital x, gitu ya. Kita ketahui fungsi sebaran kumulatif, gitu ya. Diketahui fungsi sebaran kumulatif ya, diketahui fungsi sebaran kumulatif misalnya 0 x dikurangi alfa
beta dikurangi alfa 1. Ini untuk X-nya kecil daripada alfa. Ini alfa X beta. Yang terakhir X-nya lebih besar sama dengan beta. Perhatikan, untuk mendapatkan yang ditanyakan itu cari fx-nya atau fungsi kepekatan peluangnya. Maka cara penyelesaiannya seperti tadi, menggunakan teorema di atas, yaitu dengan melakukan turunan fungsi. Perhatikan, untuk x kecil daripada alfa, maka kita dapatkan fx itu sama dengan d fx per dx itu sama dengan 0. Karena fungsinya 0 diturunkan terhadap x ya 0. Kemudian yang kedua, untuk dari definisinya alfa kecil x kecil beta, maka fx-nya ya tinggal turunkan fungsi di atas, yaitu d fx per dx sama dengan d, fungsinya itu adalah x dikurangi alfa per beta dikurangi alfa per dx sama dengan turunannya kan hanya satu bagian memiliki unsur x, berarti menjadi 1 per beta dikurangi alfa. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu untuk x-nya lebih besar sama dengan beta, maka fx-nya sama dengan d fx dx itu d1 per dx sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan fx-nya. Fx-nya itu cuma ada dua nilai, yaitu 0 dan 1 per b kurang a. Berarti kita tulis 0 isi 1 per beta dikurangi alfa. 1 dikurangi beta 1 per beta dikurang alfa itu kita dapatkan kapan? Yaitu kita dapatkan ketika alfanya x beta. Sedangkan 0 kapan? Lainnya apa itu? Apakah nilai x-nya lebih kecil daripada alfa ataukah nilai x-nya lebih besar daripada alfa? Itu diperhatikan. Contoh lainnya. Perhatikan contoh lainnya. Kita cari contoh lainnya ya. Kita cari dulu bentuk daripada fungsi selainnya. Misalnya kita dapatkan fungsi fx. Perhatikan, diketahui fx-nya itu adalah satu di sini kita kasih cx 1 x. Oke, diperhatikan untuk menyelesaikan soal ini yang ditanyakan juga sama ya, yaitu adalah fx-nya. Tapi untuk mencari fx-nya harus ditentukan dulu nilai c-nya, karena c-nya tidak diketahui. Terus bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan cara penyelesaiannya. Berhubung berdasarkan teorema sebelumnya, teorema pertama tadi yang kita bahas, bahwa untuk menyatakan suatu fungsi kepekatan peluang itu harus memenuhi dua asumsi. Kita gunakan teorema tersebut. Sehingga yang pertama kita cari dulu fungsi kepekatan peluangnya. Perhatikan,
untuk X kecil 1, maka kita dapatkan fx nya itu adalah dfx per dx sama dengan d0 per dx sama dengan 0. Kemudian untuk 1 x3 dapat fx nya sama dengan dfx per dx sama dengan dcx per dx sama dengan c. Kemudian yang terakhir untuk x nya besar sama dengan 3, fx nya juga ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan fx nya itu sama dengan 0c. 0 kapan dan c kapan? C itu jika nilainya x, 3 dan selainnya. Perhatikan, kita dapatkan fungsi kepekatan peluang. Berdasarkan teorema yang sebelumnya, kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan nilai teorema ya, atau definisi terkait dengan fungsi kepekatan peluang. Perhatikan tadi bahwa integral daripada minus tak terhingga sampai tak terhingga daripada fx dx itu sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan informasi ini kita bisa cari bahwa antara 1 sampai 3 gitu ya, daripada c dx itu sama dengan 1. Kenapa c? Karena fungsi fx nya didapatkan itu adalah c, atau dengan kata lain cx dengan batas 1 sampai 3 sama dengan 1. C 3 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka didapat c nya sama dengan 1/2. Karena c nya sama dengan 1/2, maka fx nya kita dapatkan apa? Maka kita dapatkan fx nya adalah 0 dan 1/2. 0 ketika selainnya dan 1/2 ketika nilainya itu antara 1 x 3. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu terkait dengan teorema yang ke-6. Perhatikan bahwa diberikan x itu adalah peubah acak kontinu dengan fungsi sebaran kumulatif, itu disingkat dengan CDF, gitu ya. Fungsi sebaran kumulatif yaitu adalah fx. Perhatikan, itu adalah fx, kumulatif distribusi fungsi, gitu ya. Itu adalah fx. Maka akan memenuhi seperti berikut. Yang pertama, bahwa peluang x kecil daripada x itu adalah nilai fx. Kemudian peluang x kapital lebih besar daripada x itu adalah 1 dikurangi fx. Kemudian peluang pada satu titik itu adalah 0. Kemudian peluang pada suatu interval itu sama dengan fb dikurangi fa. Itu diperhatikan. Itu peluang pada suatu nilai. Sebagai contoh untuk lebih memahami, perhatikan, diketahui fungsi sebaran kumulatif itu f kapital X sama dengan yaitu 0, kemudian X per 5 dan 1.
ini untuk X kecil daripada 0, yang ini untuk 0 X 5, dan ini untuk X lebih besar sama dengan 5. Kemudian ditanyakan yang pertama, yaitu adalah peluang X kapital lebih kecil 3, peluang X lebih besar 3, dan yang C itu peluang 1 itu kecil daripada 2. Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk bahagian A, peluang X kecil daripada 3. Perhatikan teorema di atas. Jika kita menggunakan fungsi ini, jika kita menggunakan teorema yang di atas, maka peluang X besar 3 itu tidak lain adalah sama saja dengan F3 dikurangi F3 itu sama saja dengan F3, boleh juga dikurangi itu sama saja dengan F3 ya. Perhatikan sama saja dengan F3. Nah, untuk mencari F3 bagaimana? F3 itu nilainya terletak pada selang ini, sehingga tinggal 3/5. Perhatikan. Untuk bahagian B, peluang X-nya besar daripada 3. Gunakan teorema di atas, itu tidak lain adalah 1 dikurangi peluang X lebih kecil daripada 3. Perhatikan. Sehingga sama saja dengan 1 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5. Untuk soal yang terakhir, bahagian C, itu peluang 1 kecil X kecil 2. Nah, gunakan teorema bahagian D. Itu sama saja dengan F2 dikurangi F1. F2 terletak pada selang ini, dan begitu pula F1. Sehingga kita bisa F2, yaitu tinggal masukkan 2/5 dikurangi 1/5 sama dengan 1/5. Maka kita dapatkan seperti ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.